Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini, dalam suasana hati kita yang secerah hari ini juga, berkat limpahan nikmat karunia serta rezeki dari Allah SWT, kita masih dapat melanjutkan kehidupan ini untuk terus belajar menuntut ilmu pengetahuan. Walaupun dalam kondisi suasana seperti ini, kita tetap semangat. Hanya orang-orang yang memiliki semangat tinggilah yang akan keluar sebagai seorang pemenang. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga dan para sahabat-sahabatnya, serta insya Allah kita sebagai umatnya mendapat syafaat beliau di yaumil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang Bapak banggakan, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Dalam kondisi serta situasi seperti ini, kita terus bersemangat untuk melanjutkan pembelajaran. Kali ini pembelajaran pendidikan agama Islam. Kita akan melanjutkan bab kedua setelah kita mempelajari bab pertama selama lebih kurang 3 pekan. Bagaimana cara membaca, cara menulis, cara memahami makna, serta bagaimana mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedikit banyak kita sudah belajar dan memahami. Untuk lebih dalam lagi, kalian pelajari di rumah. Selanjutnya kita melanjutkan ke pelajaran 2 atau bab 2. Tapi sebelum kita berlanjut, seperti biasa kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi kita akan mendapatkan berkah, ridho, serta banyak manfaat yang akan kita peroleh dalam pembelajaran kita kali ini. Anak-anak yang berbahagia, Bapak ucapkan terima kasih yang sudah mengikuti pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dengan mengikuti tata tertib serta disiplin, baik belajar materi maupun mengerjakan tugas-tugas yang Bapak berikan. Sebagai evaluasi serta perbaikan ke depan, Bapak mengharapkan tolong sampaikan kepada orang tua kalian, dan kalian ingatkan ketika mengirimkan tugas mandiri di classroom, itu di ruang tugas kelas, jangan di forum ya. Kalau di forum itu tidak terbaca sistem dan tidak masuk ke penilaian. Untuk memudahkan pembelajaran kita dan penilaian, baca kembali, pelajari bagaimana cara mengirim tugas di classroom. Kita sama-sama belajar. Bapak juga masih awam dalam teknologi, tapi karena mau belajar, maka insya Allah sedikit-sedikit kita bisa. Terus kita mengingatkan, selanjutnya pelajaran kita kali ini tentang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tujuan pembelajaran kita adalah memahami Allah itu melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya, baik di sekitar rumah maupun di sekolah. Tentu kalian masih ingat tentang rukun iman ya. Pelajaran rukun iman ini kita pelajari semenjak dari TK, kelas 1, kelas 2, kelas 3 sudah belajar juga. Sudah hafal bahwa rukun iman itu ada
ada 6 ya. 1 iman kepada Allah, 2 malaikat-malaikat, 3 kitab-kitab, 4 Rasul, 5 hari akhir, dan 6 iman kepada qada dan qadar. Di pembelajaran kita kali ini kita belajar tentang iman kepada Allah. Tentu sebelum lebih lanjut kita paham dulu apa itu iman. Ya. Nanti apa itu iman kepada Allah. Iman itu adalah percaya, yakin dalam hati kita terhadap sesuatu. Percaya dengan keyakinan yang tinggi terhadap sesuatu. Kalau iman kepada Allah berarti percaya dan yakin adanya Allah, bahwa Allah itu Maha Pencipta, bahwa Allah itu Tuhan kita yang kita sembah. Dalam surat Al-Ikhlas katakan qul huwallahu ahad, katakan bahwa Allah itu satu. Allahus somad, Allah tempat kita meminta, tempat kita bergantung. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyerupai atau menyekutukannya. Itulah Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya, yakin, seyakin-yakinnya dalam hati bahwa Allah itu ada menciptakan kita semua. Kalau kita yakin bahwa itu ada, tentu kita harus mencari bukti-buktinya. Apa buktinya bahwa Allah itu ada? Nah, kita sudah diberi potensi mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, mulut untuk bicara, dan lain sebagainya. Semua potensi panca indera ini Allah berikan untuk kita manfaatkan ke jalan kebaikan. Tentu mata ini untuk melihat. Bukti adanya Allah itu kita lihat ciptaannya, adanya alam semesta dan segala isinya. Di alam semesta ada planet, ada matahari, ada langit, ada gunung, ada manusia kita seperti kita, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, dan banyak lagi ya. Itu makhluk-makhluk hidup. Dan juga ada makhluk atau benda mati, batu, dan ciptaan-ciptaan Allah. Semua makhluk hidup dan makhluk tidak hidup itu Allah ciptakan untuk keperluan manusia, untuk kebutuhan manusia. Jadi bukti adanya Allah itu adanya ciptaannya, adanya alam semesta, adanya langit dan bumi, adanya siang dan malam. Itu bukti bahwa Allah itu Maha Pencipta dan Allah itu Maha Ada. Kalian bisa menyebutkan apa saja makhluk-makhluk Allah di muka bumi ini? Jangan jauh-jauh ya, dari lingkungan kita saja. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada angin, ada matahari. Kalau malam ada bulan, ada bintang. Kalau sedang kita kondisi normal jalan-jalan ada laut, ada gunung. Ya, semua itu adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah. Anak-anak yang berbahagia, selanjutnya setelah kita melihat dan membuktikan bahwa Allah itu ada melalui ciptaannya, kita mendata, mengidentifikasi makhluk-makhluk ciptaan Allah di sekitar rumah kita apa saja. Ya, selain kita dan keluarga kita, ada kucing, ada ayam, ada bunga, ada tumbuh-tumbuhan, ada nyamuk,
Ada tikus ya, tikus yang suka menemani di rumah kita banyak. Bapak juga rumahnya banyak tikusnya. Tikus juga butuh makan, jadi ya kita berikan kesempatan untuk tikus mencari makan, tapi jangan mengganggu kita. Banyak ya makhluk-makhluk Allah di sekitar rumah. Dari penjelasan Bapak tadi, Bapak simpulkan bahwa rukun iman itu ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Keempat, iman kepada Rasul. Kelima, iman pada hari akhir. Keenam, iman pada qada dan qadar. Pengertian iman atau arti iman adalah percaya. Kalau iman kepada Allah adalah percaya kepada Allah sebagai Tuhan pencipta kita, Tuhan yang kita sembah. Apa buktinya adanya Allah? Itu ada ciptaannya. Ada ciptaannya, tentu ada yang mencipta. Kalau pencipta disebut khalik, kalau yang diciptakan disebut makhluk. Kita ini makhluk. Hewan makhluk. Yang menciptakan hanya Allah ya, yang lainnya semua diciptakan. Makhluk-makhluk ciptaan Allah di sekitar kita tadi sudah sebutkan. Selain kita, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada manusia, dan lain sebagainya. Dengan mengenal rukun iman serta memahami arti iman pada Allah serta mengetahui bukti-buktinya, kita semakin yakin tentang keimanan kita kepada Allah SWT sebagai Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang tempat kita berlindung, tempat kita meminta. Apalagi dalam suasana kondisi seperti ini anak-anak ya, kita harus semakin dekat dengan banyak beribadah, rajin mengerjakan, melaksanakan, mendirikan sholat 5 waktu harus dijaga sebagai wujud komunikasi kita kepada Allah. Semakin dekat kita kepada Allah, maka insya Allah kebutuhan-kebutuhan kita, keperluan kita, keinginan kita akan dikabulkan oleh Allah SWT. Janji Allah dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum, mintalah padaku, niscaya pasti akan aku kabulkan. Soalnya kita kadang tidak yakin dengan permintaan kita ya. Mintalah dengan wasta'inu bisobri wassalah, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Laksanakan sholat, minta, dan sabar. Insya Allah ada jalan keluar yang terbaik untuk kita. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita singkat kali ini tentang iman kepada Allah. Sebelum kita akhiri, kalian ada tugas yang harus kalian kerjakan. Pertama, tulis di buku tulismu, di foto tugasmu dan kirim ke classroom. Jangan lupa kirimnya di tugas kelas, jangan di forum. Pertama, tugasnya menulis rukun iman 1-6. Yang kedua, apa arti iman kepada Allah. Yang ketiga, apa saja bukti adanya Allah sebagai pencipta. Yang keempat, tuliskan 5 makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah yang hidup, dan 5 benda mati di sekitar rumahmu. Jadi 4 soal ini yang kalian kerjakan hari ini. Nanti materinya Bapak kirim, tugasnya Bapak kirim di classroom. Demikianlah. Terima kasih atas perhatian serta semangat kalian untuk terus belajar. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua, taat pada aturan, dan kalian tetap semangat dalam menuntut ilmu, sehingga kalian menjadi anak yang cerdas, anak yang berguna bagi bangsa, nusa, dan agama. Amin ya rabbal alamin. Anak yang Bapak banggakan dan Bapak sayangi, mari kita akhiri, mari kita tutup pembelajaran singkat ini dengan membaca lafaz hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon bukan pintu maaf pada Allah. Bapak mohon ampun. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.